Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Dr. Sukmaneti, MSI, selaku dosen pembimbing mata kuliah Metodologi Penelitian. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan proposal saya dengan judul Analisis Kemampuan Pemecahan Masalah Matematik Siswa dalam menyelesaikan soal materi barisan dan deret. Namun sebelum lanjut, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Pusparini, NPM 1910013211007 dari jurusan Pendidikan Matematika. Bab 1. Pendahuluan. A. Latar belakang. Matematika merupakan salah satu mata pelajaran yang wajib dipelajari di sekolah dari tingkat sekolah dasar sampai sekolah menengah atas. Bahkan di perguruan tinggi, matematika masih dipelajari. Salah satu alasan mengapa matematika diajarkan di semua jenjang pendidikan karena matematika merupakan ilmu universal yang mendasari perkembangan teknologi modern. Mempelajari matematika, siswa diajarkan bagaimana berpikir kritis, sistematis, logis, kreatif, bekerja sama, dan dapat menggunakan pola pikir matematika dalam kehidupan sehari-hari. Proses belajar matematika akan berjalan dengan lancar apabila tidak mengabaikan objek-objek belajar matematika, baik langsung maupun tidak langsung. Namun, dalam proses belajar matematika terdapat hambatan yang dialami siswa. Salah satunya yaitu kecenderungan sulit memecahkan masalah matematika yang diberikan. Mata pelajaran ini dikenal mata pelajaran yang susah atau rumit untuk dipecahkan masalahnya, di mana siswa dituntut untuk berpikir kritis dan sistematis dalam menyelesaikan masalah yang ada. B. Permasalahan. Pada saat penulis melakukan observasi pertama di SMA N6 Sarolangun, penulis mengamati kegiatan proses belajar mengajar yang sedang berlangsung. Terlihat bahwa proses pembelajaran yang dilakukan guru masih menggunakan metode ceramah, yang pada awal pembelajaran, guru menyampaikan materi, memberikan contoh soal, kemudian memberikan latihan kepada siswa. Dilihat dari segi siswa, pada saat pembelajaran masih ada siswa yang kurang memperhatikan guru saat menjelaskan pelajaran, ada yang sering keluar masuk, ada yang mengobrol dengan teman, dan ada yang mengerjakan tugas yang bukan mata pelajaran matematika. Nah, pada saat penulis melakukan observasi kedua kalinya, penulis menanyakan kepada semua siswa kelas 10 SMA, apakah Ananda pernah belajar tentang barisan dan deret. Di sini mereka semua mengatakan sudah belajar, sehingga penulis melakukan tes tentang materi barisan dan deret. Di sini penulis mengambil sampel untuk diuji hanya satu orang. Berikut hasil jawaban dari tes soal cerita tersebut. Nah, soalnya, seorang ayah menabung uangnya di rumah setiap bulan besar tabungan bertambah secara tetap, dimulai dari bulan pertama Rp50.000, bulan kedua Rp55.000, bulan ketiga Rp60.000, dan seterusnya. Jumlah tabungan selama 10 bulan adalah, pada gambar 1.1 dan gambar 1.2 terlihat jawaban siswa belum tepat, sehingga dapat diketahui bahwa
siswa belum tepat menganalisis pemecahan masalah dalam soal barisan dan deret. Penulis juga mewawancarai siswa tersebut. Dari wawancara tersebut, ia mengatakan bahwa waktunya kurang panjang, tidak teliti dalam mengerjakan soal tersebut. Oleh karena itu, penulis tertarik melakukan penelitian lebih dalam untuk mengetahui analisis kemampuan pemecahan masalah matematis siswa dalam menyelesaikan soal materi barisan dan deret. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimanakah karakteristik kemampuan pemecahan masalah matematis siswa dalam menyelesaikan soal materi barisan dan deret. Bab 2. Kajian teori. A. Kemampuan pemecahan masalah. Kemampuan pemecahan masalah adalah suatu cara yang digunakan seseorang untuk mencari, memecahkan masalah, atau menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapi atau dipelajari dalam pembelajaran siswa untuk mencapai pembelajaran melalui kecakapan atau kemampuan yang dimiliki siswa dan dapat mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari. B. Kemampuan pemecahan masalah matematis. Hendriana menyatakan bahwa kemampuan pemecahan masalah matematis adalah salah satu dari kemampuan matematis yang ada dan merupakan kemampuan matematis yang penting yang harus dimiliki, dikuasai oleh siswa yang belajar matematika. Menurut Rosalina, indikator kemampuan pemecahan masalah matematis yaitu A. Mengidentifikasi unsur-unsur yang diketahui. B. Merumuskan masalah matematik atau menyusun model matematik. C. Menerapkan strategi untuk menyelesaikan masalah sehari-hari. D. Menjelaskan atau menginterpretasikan hasil suatu permasalahan awal. E. Menggunakan matematika secara bermakna. C. Faktor-faktor yang mempengaruhi pemecahan masalah. Siswono menyatakan bahwa terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi pemecahan masalah, yaitu 1. Pengalaman awal, 2. Latar belakang matematika, 3. Keinginan dan motivasi, 4. Struktur masalah. D. Langkah-langkah dalam pemecahan masalah. Proses pemecahan masalah, kita dituntun untuk berpikir dan bekerja keras menerima tantangan agar mampu menyelesaikan masalah yang kita hadapi. Rumus, teorema, hukum, aturan, pengerjaan tidak dapat secara langsung digunakan dalam pemecahan masalah, karena antara masalah yang satu dan masalah yang lain tidak selalu sama dalam penyelesaiannya. Untuk memecahkan masalah, kita perlu merencanakan langkah-langkah apa saja yang harus ditempuh guna memecahkan masalah tersebut secara sistematis. Menurut Polly, langkah-langkah yang perlu diperhatikan untuk pemecahan masalah sebagai berikut. Pertama, pemahaman terhadap masalah. Kedua, perencanaan pemecahan masalah. Ketiga, melaksanakan perencanaan pemecahan masalah. Keempat, melihat kembali kelengkapan pemecahan masalah. E. Konstruksi konsep dalam belajar matematika. Teori konstruktivisme merupakan sebuah teori yang mempelajari bagaimana seorang pelajar. Teori ini lebih memandang bagaimana belajar itu berlangsung sesuai dengan teori konstruktivisme. Mengajar bukanlah soal mentransfer informasi kepada siswa, dan bahwa belajar bukanlah gerak aktif menyerap informasi dari buku atau guru,
Sebaliknya, guru harus membantu siswanya mengonstruksi ide mereka sendiri dengan menggunakan ide-ide yang mereka miliki. Ada 3 faktor yang dapat digunakan untuk mengembangkan pembelajaran di kelas. Yang pertama, mengkondisikan berpikir reflektif siswa. Kedua, menciptakan interaksi sosial antara siswa dan guru. Ketiga, menggunakan model atau alat-alat untuk belajar. F. Konstruksi pemecahan masalah matematika. Problem solving merupakan inti dari belajar matematika. Kemampuan problem solving dapat ditransfer untuk memecahkan masalah-masalah lain dalam kehidupan. Semakin baik kemampuan problem solving siswa, maka semakin besar pula peluangnya untuk mampu menghadapi tantangan kehidupan yang selalu berubah. Pentingnya mengembangkan problem solving dalam penelitian matematika diungkapkan oleh Charles dan Lester untuk mengatasi kesulitan siswa dalam pemecahan masalah tersebut perlu diawali dari kajian proses konstruksi siswa dan memecahkan masalah. G. Pentingnya kajian kesalahan konstruksi. Kesalahan siswa dalam belajar matematika akan diselesaikan secara mendalam, sedemikian hingga bisa menjawab pertanyaan bagaimana kesalahan bisa terjadi ditinjau dari proses konstruksi. Dengan eksplorasi secara mendalam akan dapat digambarkan proses terjadinya kesalahan dan diperoleh teori konstruksi. Yang dihasilkan dari penelitian ini adalah terjadinya kesalahan dalam mengkonstruksi dan memecahkan masalah meliputi A. Pseudo construction, B. Hole construction atau lubang konstruksi, C. Mislogical construction. H. Kesalahan konstruksi konsep dalam belajar matematika. Kesulitan siswa dalam mengkonstruksi dan memecahkan masalah matematika sering kali tercermin dalam bentuk kesalahannya. Kesulitan dan kesalahan matematika siswa telah dikaji oleh banyak peneliti. Bourdieu menjelaskan bahwa kesalahan siswa dalam membangun penalaran mereka meliputi basis error, appropriate error, missing information, partial insight. Subhanji menjelaskan bahwa kesalahan siswa juga bisa berbentuk berpikir pseudo, yakni pseudo benar dan pseudo salah. Pseudo benar terjadi ketika siswa memperoleh jawaban benar, tapi sebenarnya penalarannya salah. I. Kesalahan konstruksi dalam pemecahan masalah matematika. Pemecahan masalah problem solving merupakan bagian utama dalam belajar matematika. Menurut Subhanji tahun 2013, kemampuan pemecahan masalah dapat ditransfer untuk memecahkan masalah-masalah lain dalam kehidupan. Semakin baik kemampuan pemecahan masalah siswa, maka semakin besar pula peluangnya untuk mampu menghadapi tantangan hidup yang selalu berubah. Konstruksi pemecahan masalah sangat tergantung dari konstruksi konsep matematika yang dialami. Konstruksi konsep yang baik pada siswa akan membantu mempermudah proses konstruksi pemecahan masalah. Konstruksi pemecahan masalah dapat ditelusuri menggunakan kerangka kerja, asimilasi, dan akomodasi dari Piaget. J. Kerangka konseptual kesalahan konstruksi.
Kesalahan konstruksi yang dimaksudkan dalam penelitian ini adalah penyimpanan pembentukan konsep atau pemecahan masalah dari konsep atau pemecahan masalah yang seharusnya. Kesalahan konstruksi tidak hanya tercermin dari jawaban salah dari siswa, kesalahan konstruksi tercermin dalam kesalahan proses membentuk konsep atau memecahkan masalah. K. Teori kesalahan konstruksi konsep matematika. Yang A. Pseudo-konstruksi. Pseudo-construction merupakan konstruksi seakan-akan benar, tetapi siswa bisa memperbaiki kesalahannya yang secara refleksi. B. Lubang konstruksi. Lubang konstruksi merupakan konstruksi konsep atau konstruksi pemecahan masalah di mana skema yang terbentuk dalam proses rekonstruksi ada yang belum lengkap. C. Misanalogical construction merupakan konstruksi konsep atau konstruksi pemecahan masalah di mana dalam proses konstruksi terjadi kesalahan berpikir analogi. D. Mislogical construction. Mislogical construction merupakan konstruksi konsep atau konstruksi pemecahan masalah di mana dalam proses produksinya terjadi kesalahan dalam berpikir logis. Bab 3. Metodologi penelitian. A. Metode dan jenis penelitian. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah jenis penelitian yang temuan-temuannya tidak diperoleh melalui prosedur statistik atau bentuk hitungan lainnya dan berusaha memahami dan menafsirkan makna suatu peristiwa interaksi tingkah laku manusia dalam situasi tertentu menurut perspektif penelitian sendiri. B. Populasi. Populasi merupakan keseluruhan objek atau individu yang akan diteliti, memiliki karakter tertentu, jelas dan lengkap. Populasi adalah seluruh objek dari penelitian yang terdiri dari manusia dalam berbagai macam peristiwa, gejala, atau nilai tes sebagai sumber data yang memiliki karakteristik tertentu dalam sebuah penelitian. Populasi pada penelitian ini adalah satu siswa kelas 10 SMA N6 Taro Langun. Oke, jenis dan sumber data penelitian. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini. A. Data kuantitatif adalah data yang diperoleh dari bentuk angka-angka. Data kuantitatif dalam penelitian ini adalah data hasil tes tertulis yang diujikan kepada siswa kelas 10. B. Data kualitatif adalah data yang dipaparkan dalam bentuk catatan berupa kalimat dalam penelitian. Data kualitatif pada penelitian ini adalah data hasil wawancara. 2. Sumber data. Sumber data adalah subjek dari mana data dapat diperoleh. Dalam penelitian ini, data diperoleh dari data primer, bersumber dari data yang langsung diambil dari sampel yang diteliti, yaitu hasil tes dan wawancara yang dilakukan pada siswa kelas 10 tersebut. B. Instrumen penelitian. Instrumen dikatakan sebagai alat pengumpul data yang digunakan dalam suatu penelitian. Secara fungsional, kegunaan instrumen penelitian adalah untuk memperoleh data yang diperlukan ketika peneliti sudah menginjak pada langkah pengumpulan informasi di lapangan. Dalam penelitian ini, instrumennya adalah tes tertulis dan wawancara. Bab 4. Pembahasan. A. Pembahasan.
Untuk mengetahui bagaimana karakteristik siswa dalam menyelesaikan soal materi barisan dan deret, maka penulis melakukan tes yang berupa soal cerita dengan durasi waktu 15 menit. Dan penulis juga melakukan wawancara dengan siswa tersebut. Soal, seorang ayah menabung uangnya di rumah setiap bulan. Besar tabungan bertambah secara tetap, dimulai dari bulan pertama Rp50.000, bulan kedua Rp55.000, bulan ketiga Rp60.000, dan seterusnya. Jumlah tabungan selama 10 bulan adalah. Nah, yang pertama ada struktur jawaban dari penulis. Nah, di sini penulis membuat struktur jawaban. Yang pertama ada struktur jawaban penulis. Di sini penulis membuat struktur jawaban. Nah, yang pertama di sini ada soal. Nah, dari soal di atas dapat kita ketahui bahwa N-nya sama dengan 10, A sama dengan suku pertama yang nilainya adalah Rp50.000. Suku kedua kita di soal tersebut adalah Rp55.000. Suku ketiga kita Rp60.000. Nah, untuk mencari B, kita menggunakan rumus suku kedua dikurangi suku pertama. Suku kedua kita yaitu Rp55.000 dikurang suku pertama kita Rp50.000, sehingga kita dapatkan B-nya sama dengan Rp5.000. Nah, yang ditanya dari soal adalah berapa jumlah tabungan selama 10 bulan. Nah, penyelesaiannya. Nah, untuk penyelesaiannya, di sini kita bisa menggunakan dua rumus. Yang pertama ada rumus pertama yaitu Sn sama dengan setengah N dikali A ditambah UN. Rumus kedua yaitu Sn sama dengan setengah N dikali 2 dikali A ditambah N dikurang 1 dikali B. Keterangan dari rumus di atas, Sn adalah jumlah suku Kn, A adalah suku pertama, UN adalah suku Kn, dan B adalah beda. Oke, kita akan membahas dari rumus yang pertama. Nah, langkah pertama, kita akan mencari nilai suku PN. Menggunakan rumus UN sama dengan A ditambah N dikurang 1 dikali B. Di mana N kita tadi 10 sama dengan A kita Rp50.000 ditambah N kita tadi 10 dikurang 1, B kita Rp5.000, sehingga suku ke-10 sama dengan Rp50.000 ditambah 10 dikurang 1 dikali Rp5.000. Suku ke-10 sama dengan Rp50.000 ditambah 9 dikali Rp5.000. Suku ke-10 sama dengan Rp50.000 ditambah Rp45.000. Sehingga kita dapatkan suku ke-10 kita yaitu Rp95.000. Nah, langkah kedua, kita masukkan rumus, kita gunakan rumus yang pertama tadi yaitu Sn sama dengan setengah N A ditambah UN. Suku N kita tadi bernilai 10, A kita bernilai Rp50.000 dan UN kita bernilai Rp95.000. Maka jumlah suku ke-10 sama dengan setengah dikali 10 dikali Rp50.000 ditambah Rp95.000. Sehingga kita dapatkan jumlah suku ke-10 yaitu sama dengan 5 dikali Rp145.000. Jumlah suku ke-10 sama dengan Rp725.000. Nah, sekarang kita akan membahas rumus
Rumus kedua, yaitu Sn sama dengan setengah N dikali 2 dikali A ditambah N dikurang 1 dikali B. Nah, dari soal tadi sudah kita dapatkan bahwa N kita bernilai 10, A kita bernilai Rp50.000, B kita bernilai 5.000. Jadi, jumlah suku ke-10 sama dengan S10 atau jumlah suku ke-10 sama dengan setengah dikali 10 dikali 2 dikali Rp50.000 ditambah 10 dikurang 1 dikali Rp5.000. Jumlah suku ke-10 sama dengan 5 buka kurung Rp100.000 ditambah 9 dikali Rp5.000. Jumlah suku ke-10 sama dengan 5 dikali Rp100.000 ditambah Rp45.000. Jumlah suku ke-10 sama dengan 5 dikali 145. Sehingga kita dapatkan hasil jumlah suku ke-10 adalah Rp725.000. Jadi jumlah tabungan selama 10 bulan adalah Rp725.000. Nah, hasil dari menggunakan rumus pertama dan rumus kedua adalah hasilnya sama Rp725.000. Nah, struktur jawaban siswa dari gambar 1.1 dan gambar 1.2 adalah ada soal. Nah, yang diketahui dari soal, A-nya sama dengan Rp50.000, B-nya sama dengan Rp5.000. Nah, penyelesaiannya siswa tersebut menggunakan rumus yang pertama, yaitu Sn sama dengan setengah N A ditambah UN. Nah, langkah pertama yang dikerjakan siswa yaitu menggunakan rumus UN sama dengan A ditambah N dikurang 1 dikali B. UN sama dengan Rp50.000 ditambah N dikurang 1 dikali Rp5.000. UN sama dengan Rp50.000 ditambah Rp50.000 dikurang Rp5.000. UN sama dengan Rp50.000 ditambah Rp50.000 N dikurang Rp5.000. Rp5.000 N sama dengan Rp50.000 dikurang Rp5.000. Rp5.000 N sama dengan Rp45.000. N-nya sama dengan Rp45.000 dibagi Rp50.000, sehingga N-nya didapatkan yaitu 9. Nah, langkah kedua, siswa tersebut menggunakan rumus yang pertama, yaitu Sn sama dengan setengah N dikali A ditambah UN. Sn sama dengan setengah dikali 9 dikali Rp50.000 ditambah Rp9.000. Sn sama dengan 4,5 dikali Rp59.000. Sn yang sama dengan Rp225.040. Jadi, jumlah tabungan selama 10 bulan adalah Rp225.040. Nah, ini adalah hasil jawaban dari siswa tersebut. Nah, penulis juga melakukan wawancara dengan siswa tersebut. Nah, dari hasil tes dan wawancara di atas, dapat kita tarik kesimpulan bahwa karakteristik kemampuan pemecahan masalah matematis siswa dalam menyelesaikan soal barisan dan deret termasuk ke dalam konsep lubang konstruksi. Karena dapat kita lihat di struktur jawaban siswa tersebut tidak lengkap sehingga terjadi kesalahan dalam menyelesaikan soal.
Mungkin sekian presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.